memilih yang cawapresnya kadrun seperti siapa diduga Ridwan Kamil, Mahfud MD, terus lagi yang Mahfud MD jelas-jelas tuh ini. kan kemarin udah saya bilang Pak, itu Mahfud MD dia semangat sekali penjarakan Panji Gumilang karena dia lagi cari tiket cawapres. Nyata kan jadi kan sekarang Mahfud MD di cawapres kan. Tapi saya akan mendoakan supaya tidak jadi. Saya doa cuma berdoa. Masalahnya sulit Pak. Ini masalahnya Wahyu Jibril sudah Pak. Ini kalau Mahfud MD, siapapun presidennya, begitu wapresnya Mahfud MD pasti menang dia. Ya, karena Indonesia ini pemilunya bukan pemilihan umum, tapi pemilihan MUI Pak. Jelas teroris, malah dilindungi sama negara. MUI kan jelas-jelas teroris kan, seperti Panji Gumilang ngomong. Nah itu yang membuat saya marah kemarin itu kan, membuat saya begitu benar-benar marah sekali. Dan seakan-akan Jokowi tutup mata, kan Jokowinya kan edan compong nih Jokowi ini kan. Lanjut nih Pak Paul Dere, silakan. Oke, terima kasih Pak Paul. Ya. Mana Paul Dere? Paul Dere, Amerika. Paul Dere. Malah hilang nih Paul Dere. Suaranya hilang Pak Paul Dere. Ya, ini ada siapa nih? Jati Sunda. Jati Sunda silakan. Sampurasun. Pastor Paul, Sampurasun. Apa jawabannya? Meres. Rampes. Sampurasun itu sampura ning insun, artinya menyempurnakan kemanusiaan. Manusia harus rampes. Iya. Rampes. Menyikapi fenomena hari ini ya langsung Pak Pastor. Ya. Saya salut dengan channel Pak Pastor yang suaranya lantang, keras, tetapi terarah. Apa yang dikritiknya adalah kritik membangun. Jarang-jarang seperti Pak Pastor gitu. Walaupun belak-belakan, walaupun kalau menurut orang Sunda mah togmol. Apalagi togmol? Togmol itu tanpa di ini gitu. Jadi apa yang berdasarkan tanding aling-aling. Salut saya. Jadi dan saya juga bisa masuk gitu. Jadi tidak hanya menyangkut masalah keyakinan dan ajaran, siapa saja boleh menyuarakan. Saya salut. Mungkin itulah pemberkatan dari Tuhan kepada Pak Pastor, kelebihannya. Amin. Begitu ya Pak Pastor. Terus begini Pak Pastor, dengan perpolitikan hari ini saya akan menyuarakan barang siapa yang kandidat capres yang anti Israel, saya tidak akan pilih. Kenapa demikian? Asli saya akan gitu. Sebab saya saja mengusulkan supaya membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Contohnya begini. Kemarin Maroko ada gempa bumi, ada bencana. Yang duluan mendonasikan diri, mendonasikan hartanya, mendonasikan obatnya, yang pertama adalah Israel. Mana negara Islam? Mana Indonesia? Mana hal yang lainnya? Yang pertama adalah Israel. Walaupun Israel diserang oleh negara-negara dengan rudal, tetapi Israel memberikan rudal kemanusiaan, obat-obatan. Itu yang saya salut. Kan gitu ya. Jadi intinya kemanusiaan ini yang nomor satu, bukan masalah agama. Itu yang saya salut. Jadi intinya barang siapa yang ingin hidupnya damai, negara damai, bersatulah, bekerja samalah dengan Israel. Gitu. Terus yang berikutnya tentang hal yang menyangkut politik 2024, saya tidak akan memilih yang cawapresnya kadrun seperti siapa diduga Ridwan Kamil, Mahfud MD, terus lagi yang Mahfud MD tuh kan kemarin udah saya bilang Pak, itu Mahfud MD
Dia semangat sekali penjarakan Panji Gumilang karena dia lagi cari tiket cawapres. Nyata kan jadi kan sekarang Mahfud MD di cawapres kan. Tapi saya akan mendoakan supaya tidak jadi. Saya doa cuma berdoa. Masalahnya sulit Berdoa Pak. Ini masalahnya Wahyu Jibril sudah Pak. Ini kalau Mahfud MD, siapapun presidennya, begitu wapresnya Mahfud MD pasti menang dia. Ya, tapi Karena kan Indonesia ini pemilunya bukan pemilihan umum, tapi pemilihan MUI, Pak. iya sih, emang faktanya Iya, demikian. siapa yang dipilih oleh MUI dia yang menang. Tapi kan kalau seandainya itu dapat menjadi pemenang, SKB 3 menteri, persekusi pasti berlanjut. Itu kalau ini menang langsung negara Islam, Pak. Jadi negara Islam, Pak. Iya, tapi faktanya nanti jelas siapa yang ingin mendirikan negara Islam, siapa yang Pancasila, siapa. Makanya Panji Gumilang digajluk dulu. Makanya kemarin saya teriak-teriak itu jengkel itu. Nah ini ada orang Pancasila digajluk, ada orang yang teroris, jelas-jelas teroris, malah dilindungi sama negara. MUI kan jelas-jelas teroris kan, seperti Panji Gumilang ngomong. Nah itu yang membuat saya marah kemarin itu kan, membuat saya begitu benar-benar marah sekali. Dan seakan-akan Jokowi tutup mata, kan Jokowinya kan edan compong nih Jokowi ini kan. Ini lagi Pak, kasus harus paham juga tentang di Cianjur ya. Memang banyak yang murtad, gara-gara begini Pak. Siapa pemimpin teroris di dunia itu orang Cianjur loh Pak. Ya. Pas si itu siapa? Si Hambali itu, Hambali. Orang Cianjur. Ada satu lagi Pak yang di Syria, yang mati di Syria itu yang bilang mau bunuh Wiranto itu loh Pak. Oh iya, itu juga. Itu mati juga Pak. Sekarang udah mati tapi mati di bom di ISIS itu. Oh iya. Terus lagi basis yang sangat membuat jengkel intelijen itu dari Sukabumi. Kalau saya nggak salah dari Kebon Pedes itu banyak tuh orang-orangnya. Kan bermunculan teroris-teroris. Tetapi pada akhirnya setelah kejadian-kejadian itu banyak orang yang lari, yang keluar dari Islam. Ada yang di Penghayat, di Pikukuh Sunda, ada yang menjadi orang Kristen, Hindu, Buddha. Efek dari keradikalannya, efek dari keekstremisannya bukan menjadi simpati dan empati, tapi yang menjadikan orang Sunda antipati. Apalagi intolerannya sangat tinggi. Hari ini kan diduga Ridwan Kamil ini kan tokoh intoleran Jawa Barat lah, saya kira gitu, saya duga. Betul. Masalah ini aja, masalah di Depok, di mana-mana kan gereja, tempat ibadah dipersulit, tetapi di bawahnya banyak orang keluar gara-gara itu. Kristenisasi bukan diajak oleh orang Kristen, tapi melihat kondisi Jawa Barat yang memang sudah intoleransi mengakibatkan orang banyak murtad. Ya. Teman-teman saya banyak yang mengajak ke situs Gunung Padang, mereka curhat begini-begini. Ujung-ujungnya saya akan keluar dari Islam kalau kayak begini. Kebanyakan sih kalau teman saya ke Penghayat Pak ya, gitu. Ya. Mereka tetapi mungkin banyak juga tapi hidden yang ke Kristen, sembunyi-sembunyi gitu Pak. Tapi banyak, saya kira banyak gitu. Ya, beginilah Pak kondisi bangsa gitu, kondisi negeri, apalagi saya di daerah Jawa Barat, Sukabumi. Tapi ramalan dari ini sendiri, ramalan dari para penghayat sendiri, termasuk Jayabaya, terus apa lagi itu ya. Nanti Indonesia ini, Nusantara ini akan kembali jaya kalau orang kembali ke agama yang leluhur, Pak. Ya. Coba Pak, itu lagi dibuka kasus yang itu, saya ingin dibuka kembali tentang kasus Banyuwangi itu Pak. Pembunuhan massal orang yang dianggap santet, padahal itu adalah yang coba itu siapa sih yang membunuhnya? Itu kan juga orang NU. Banyak juga yang murtad gara-gara itu, orang-orang yang tidak salah dianggap rukun santet. Om saya kan di Banyuwangi Pak. Om saya dulu adalah salah satu penghayat di Banyuwangi. Wah, dia saksi mata itu Pak.
Iya ya. Nanti dibuka lagi itu tabir-tabir kegelapan supaya apa? Supaya membuka mata hati orang Indonesia. Ketidakadilan harus dibuka. Oleh siapa lagi? Oleh Pak Powell, Nabi ke-26. Salam Sampurasun. Rampes, luar biasa ini. Luar biasa nih.